Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak sekarang kita lagi ada di mana? Kan udah kelihatan Pak dari judul videonya. Kamu tahu nggak sih? Iya ya kan kita belum kenalan. Harusnya kita kenalin diri dulu nggak sih? Bener juga. Jadi kenalin, aku Farah. Aku Aisyah. Dan hari ini kita nggak cuma sendirian, kita ditemenin sama kru-kru lain yang keren abis. Sini kenalan dulu. Hai. Halo, nama aku Sinta. Hai, nama aku Lisa. Hai, nama aku Raina. Hai, nama aku Lasta. Dan ini semua adalah kru kita yang keren-keren abis. Karena hari ini kita nggak mau cuma main-main aja, kita mau nge-vlog. Nge-vlog apa ini teman-teman? Di musim mana nih? Musim apa ya kira-kira? Mau tahu nggak? Harus mau. Jeng, jeng, jeng. Ya Allah. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di ruangan pertama yang ada di Museum Sandi. Bentar. Museum Sandi itu sebenarnya apa sih? Apa ya Farah ya? Nah, jadi biar teman-teman nggak bingung, kita bakal jelasin secara singkat apa sih Museum Sandi itu. Jadi Museum Sandi adalah museum yang digunakan untuk menyimpan sejarah-sejarah tentang persandian di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, teman-teman. Dan fun fact-nya nih, Museum Sandi itu di seluruh dunia hanya ada 4 loh, teman-teman. Berarti yang museum ini tuh spesial banget ya Farah? Spesial banget tahu, salah satunya tuh ada di Indonesia, tepatnya di mana ya? Gimana ya? Jadi Museum Sandi yang ada di Indonesia ini ada di Jalan Faridan nomor 21 di Kota Baru, Yogyakarta, dan didirikan pada tanggal 29 Juli tahun 2008. Terus kalau misalnya teman-teman mau tahu tentang sejarah persandian baik yang ada di Indonesia maupun di dunia, kok di sini tuh nggak perlu dipungut biaya tau Farah? Beneran? Iya dong. Tapi kan kita nggak tahu apa-apa nih tentang Museum Sandi. Ada pemandunya nggak ya? Ada dong tentu aja, dan pemandunya itu jelasinnya tuh detail banget, keren banget sumpah. Teman-teman nggak akan ditinggalkan dengan pertanyaan setelah kalian keluar dari museum ini. Jadi begitu kita datang, kita akan langsung diarahkan untuk menonton video intro tentang sejarah persandian yang ada di dunia. Keren banget. Oke, jadi ayo kita nonton langsung yuk ya. Ayo. Nah, kita udah selesai nih nonton video singkatnya. Habis ini kita bakal ngapain ya? Jadi habis ini kita akan lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu tentang ruangan sandi klasik Farah. Bang. Iya dong. Masuk ruangan juga. Oke. Jadi kita udah masuk ke ruangan sandi klasik nih. Terus habis ini kita mau ngapain sih Farah? Habis ini kita bakal lihat sandi klasik yang pertama. Ayo sini. Nah, ini adalah tato. Jadi tato ini itu digunakan pada zaman Yunani kuno yang cara penyampaiannya itu sebenarnya cukup unik. Gimana sih Aisyah? Jadi pada saat itu tuh ada seorang budak yang rambutnya tuh kayak dicukur gitu. Terus habis itu di kepalanya itu nanti akan ditaruh sebuah pesan rahasia gitu. Nah habis itu si budaknya ini akan melakukan perjalanan kurang lebih selama 3 bulanan. Kira-kira kok udah 3 bulan kan rambutnya udah ada numbuh sedikit gitu ya. Nah pas pesannya itu udah sampai di penerimanya, nanti si penerimanya itu akan nyukur rambutnya si budak itu dan akan baca pesan yang dibawa. Tapi sebentar, habis itu budaknya digimanain? Nah ini Farah cerita sedihnya. Jadi habis itu untuk menjaga kerahasiaan pesannya, budaknya tuh akan dibunuh. Tapi aku masih penasaran nih, gimana sih bentuk sandinya? Masih penasaran? Sini aku tunjukin. Kelihatan nggak? Kelihatan, makasih ya Asna. Sama. Berarti habis ini kamu udah nggak penasaran lagi dong Farah? Enggak dong, udah jelas lah. Nah selain itu kita tuh masih punya sandi-sandi yang lain tahu nih. Selanjutnya adalah Skytail Greek. Skytail Greek ini hampir mirip dengan sandi sebelumnya. Skytail Greek menggunakan tabung yang diameternya sudah disepakati dan pesan akan dikirimkan melalui kulit yang nantinya akan dililitkan ke tabung.
Nah, jadi di sini kita bisa lihat patung dari Pak Rubiono. Pak Rubiono itu merupakan bapak persandian yang ada di Indonesia. Nah, Pak Rubiono itu juga punya karya yang luar biasa banget tahu. Coba Pak tunjukin, Pak. Ini dia karyanya. Di sini ada buku kode C yang berisi kurang lebih 10.000 kode yang ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya adalah rumah Bapak Mertostomo. Rumah ini dijadikan kantor darurat karena terletak di daerah terpencil. Anak Pak Mertosutomo, Ponijan, memiliki peran dalam persandian Indonesia sebagai pengirim pesan. Nah, kalian tahu nggak nih teman-teman, kalau lebaran dari rumah Pak Mertostomo tadi langsung dibawa ke museum ini. Jadi itu bukan replika. Bahkan hasil simpel lampu sama pasirnya tuh asli loh dari sana. Keren banget. Iya dong Farah. Terus selain itu kita tuh masih punya hal unik lain. Contohnya ini ada sepeda ini nih. Di sini terdapat replika sepeda yang digunakan sebagai alat transportasi saat mengirimkan pesan. Cara mengirimnya dengan memasukkan surat ke dalam gagang setir atau lampu sepeda. Hal ini dilakukan dengan tujuan ketika pengirim surat meninggal di tengah jalan, isi surat akan tetap aman. Dalam ruangan ini terdapat beberapa mesin sandi yang pernah digunakan di Indonesia. Beberapa mesin sandi tersebut antara lain SR64 yang merupakan mesin tertua dan masih harus dioperasikan secara manual, SRE6 yang sudah mulai menggunakan listrik, dan yang terakhir adalah SN101 yang sudah menggunakan prosesor Intel. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di ruang tokoh dan di sini ada beberapa hal yang pengen aku dan Aisyah jelasin. Yang pertama adalah tentang simbol dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Bulu angsa pada logo diartikan bahwa persandian selain sebagai ilmu kegiatan tulis-menulis juga sebagai ilmu kripto. Sedangkan cabai rawit berwarna merah diartikan sebagai sesuatu yang meskipun wujudnya kecil namun sangat penting dan bermanfaat. Terus di sini juga ada foto dari Pak Rubiono sendiri yang merupakan ketua lembaga sandi negara yang menjabat selama 38 tahun. Lama banget gak sih teman-teman? Selain itu, di sini juga ada foto-foto dari ketua lembaga sandi negara yang lainnya. Nah setelah itu kita ada beberapa cerita menarik tentang Pak Rubiono nih teman-teman. Jadi Pak Rubiono itu punya koleksi terkenal kayak gini nih, dimana ini tuh merupakan kunci-kunci yang bisa membuka gembok, dimana ketika kita nggak punya kunci utama gembok itu, kita masih bisa buka menggunakan alat-alat spesial ini teman-teman. Jadi Pak Rubiono tuh keren banget gak sih Pak? Bisa kayak gitu. Nah, jadi fun fact yang pertama tentang Pak Rubiono adalah Pak Rubiono ini ternyata seorang bangsawan. Terus fun fact yang kedua tuh ya, kan karena sandi itu sesuatu yang rahasia gitu ya Pak ya. Jadi keluarganya Pak Rubiono itu tuh bahkan nggak tahu kalau Pak Rubiono itu selama 38 tahun itu jadi ketua lembaga sandi gitu loh. Kayak kok bisa gitu ya? Bener-bener rahasia. Iya benar. Keren banget. Nah, selain itu masih ada loh koleksi-koleksi menarik lainnya. Jadi kita tunjukin ya sekarang koleksinya. Nah, koleksinya udah sampai situ aja, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, sekarang aku sama Farah udah di ruangan global. Di ruangan ini itu tuh menyimpan berbagai mesin sandi dari seluruh dunia. Tapi nih Ais, ada dua mesin yang menarik banget di sini. Mau tau nggak? Mau dong, ayo kita lihat mesin yang pertama. Nah, untuk mesin yang pertama, kita punya mesin sandi KL7 atau biasa dikenal dengan nama Aspam 7. Mesin ini sendiri itu dikembangkan di negara Amerika Serikat, terus ditemukan oleh perwira abri di Perang Timur Timur pada tahun 1975. Cuma sampai sekarang itu tuh belum ada yang tahu gimana cara penggunaan mesin ini sendiri. Kok bisa? Soalnya setelah membuat mesin ini, pembuatnya itu langsung bunuh diri, Farah. Makanya sampai hari ini belum bisa dipecahkan Iya ya. gitu. Baiklah. Nah, selanjutnya kita juga punya mesin menarik yang kedua nih teman-teman. Kita punya mesin sandi Kriha standar.
Mesin ini itu dibuat oleh ilmuwan Ukraina, namun yang sangat unik dari mesin ini sebenarnya mesin ini tuh bisa dipecahkan hanya dalam waktu 2 jam 41 menit. Jadi ini merupakan mesin sandi yang paling cepat dipecahkan yang ada di Museum Sandi di Yogyakarta. Cuma kalau misalnya kita yang butuhin kayaknya nggak cukup nggak sih baru mesin itu kayaknya butuh 2 hari mungkin ya. Iya, tapi Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke ruangan terakhir di museum ini, yaitu ruang edukasi. Nah di ruangan ini tuh kita tuh bisa kayak ngobrol-ngobrol bareng, bisa juga main puzzle. Kayak, tada! Terus di situ juga ada kayak wall of expression gitu, dan di sini tuh ada jualan merchandise yang bisa dibeli gitu loh. Nah, udah selesai nih tour kita teman-teman. Semoga teman-teman yang lihat bisa mengambil hal yang baik dari apapun yang udah kita sampaikan. Nah, sebelum kita tutup, Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun penjelasan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kira-kira kelihatan nggak sih mana itu di museum mana gitu? Kelihatan. Jadi kita mau nge-vlog di museum apa sih hari ini? Hai semuanya. Jadi kita punya ini adalah main karakter kita hari ini harus ditunjukin, sumpah. Gue lupa banget sih Brudi. Kok kamu kayak gak sedikit sih? Jadi Ini nggak ada di berita. Tapi lebih bagus kalau Hasna datang di tengah nggak? kok kamu gak sedihnya jadi masuk gak? Mau. Dengan kamu zoom ya. Zoom? Berarti kan ada Pop bisa di popi-popi gitu kepalanya. Cek, tapi kan kita nanti mau nyambung ke ini. Berarti ini terakhir aja. Enggak, tadi kan kamu udah langsung Aku ngomong pertama ya? ke tahap selanjutnya. Kamu dong nanya. Nah, jadi mesin ini dibuat oleh ilmuwan Ukraina.